Perkenalkan, nama saya Christina Tania dari Prodi Ilmu Politik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Perbandingan Ilmu Politik. Di sini saya akan membahas mengenai teori dan konsep perbandingan ilmu politik menurut para ahli. Yaitu yang pertama, menurut Marx dan Weber. Pengaruh Marx dan Weber pada setiap subbidang perbandingan politik tidaklah seragam, dan sub-sub bidang tersebut tidaklah terbebas dari pengaruh yang lain. Dalam menguji pengaruh pemikiran Marxian dan Weberian atas setiap subbidang, kita tidak bermaksud menerapkan sejumlah pembedaan kategoris yang dalam prakteknya mungkin membingungkan. Sub-sub bidang dari sistem, budaya, perkembangan, dan pengelompokan kelas bertebaran di sekeliling teori dan sungguh saling tertumpang, namun kita tak akan membahas masing-masing secara terpisah. Marx memberikan suatu konsep penting tentang negara dan kelas penguasanya. Seluruh sejarah diyakini adalah perjuangan kelas. Lewat waktu dan perjuangan, masyarakat menjadi semakin tersederhanakan ketika antagonisme membaginya menjadi dua kelas berseteru, kaum borjuis dan kaum proletar. Elemen yang pertama tumbuh dari kelas pedagang yang terbentuk di masa-masa feodal. Manufaktur dengan cepat menggantikan bentuk produksi kelompok kerja terlebih dahulu, dan ketika manufaktur dirangsang oleh pemerintahan dari pasar-pasar yang baru, kaum borjuis manufaktur menyingkirkan bentuk-bentuk produksi pertukaran terlebih dahulu. Nah, dalam pemahamannya tentang negara, Marx dipengaruhi oleh Hegel. Namun konsepsi mereka bagaimanapun juga berbeda. Mungkin dapat memperoleh manfaat dari pengenalan posisi mereka masing-masing sebagaimana ditunjukkan dalam Boulder Kapitalisme. Dan dalam filosofi Hegel, negara adalah esensial. Ia memandang negara harus dipisahkan dari masyarakat sipil, yaitu satu masyarakat dengan pemerintah dan hukum. Namun negara perlu merendahkan dan memecahkan masalah yang timbul dalam masyarakat sipil. Setelah Hegel meninggal, para pengikutnya terpilah-pilah dalam interpretasi mereka tentang negara. Sayap kiri yang Hegelian mengkritik gagasan dirinya tentang negara, dan Marx mengambil posisi radikal di awal tahun 1843. Berpendapat bahwa negara merupakan ciptaan masyarakat sipil. Negara mengekalkan struktur kelas hierarkis dengan demikian melindungi kepentingan-kepentingan kelas penguasa. Meskipun kepentingan-kepentingan kelas penguasa mungkin mendorong pertikaian dalam negara dari waktu ke waktu, hubungannya antara kelas penguasa dan negara tidak boleh terhalangi oleh konflik semacam ini. Pada akhirnya, baik negara maupun kelas penguasa harus dihapuskan. Dalam pandangan Marx, kelas yang berkuasa secara ekonomi, yaitu memiliki dan mengontrol faktor-faktor produksi, juga berkuasa secara politik. Dalam kapitalisme, negara adalah sebuah badan yang memelihara unsur-unsur properti dari minoritas yang makmur, dan juga konsekuensinya adalah penindasan satu kelas terhadap yang lain. Dengan demikian, negara tidak mewakili seluruh masyarakat yang kaya maupun yang miskin. Negara tidak berdiri di atas kelas selama kelas-kelas tersebut ada. Ia akan berada di sisi para penguasa. Kemudian, dalam menarik hubungan
negara dengan kelas penguasa, Marx memberikan suatu perspektif tentang masyarakat. Perbedaan antara struktur dan basis strukturalnya adalah dalam masyarakat, terkadang dirujuk sebagai substruktur dan infrastruktur. Basis tersebut tersusun dari kekuatan-kekuatan produksi dan hubungan-hubungan produksi sosial yang dibangun di atasnya, yaitu kekuatan-kekuatan produksi serta kontrol dan kepemilikan faktor-faktor produksi, menentukan pembagian tenaga yang memisahkan para anggota masyarakat satu sama yang lain. Substruktur legal dan politik terdiri atas tingkatan konsepsi rendah dan tinggi yang dimiliki orang tentang dunia. Konsepsi-konsepsi semacam ini bergantung pada basisnya juga terdapat berbagai ideologi yang menghasilkan kesadaran semu. Kemudian, peran ilmu, kata Marx, adalah menampakkan ideologi-ideologi tersebut yang terjaga dalam kepentingan kelas dominan. Hanya satu revolusi terhadap kelas-kelas tersebutlah yang dapat menyingkirkan ideologi-ideologi dari sistem. Sebagai rangkumannya, elemen-elemen esensial pemikiran Marx yang mungkin relevan dengan pembahasan kritis teori sistem adalah tentang negara dari kelas penguasa, substruktur dan basis struktural, kenyataan dan ideologi, kekuatan-kekuatan material, dan hubungan-hubungan produksi, serta mode-mode produksi yang mencirikan zaman-zaman dalam sejarah. Negara berada di sisi kelas penguasa dan pemula hubungan-hubungannya. Basis struktural ditemukan dalam kekuatan-kekuatan material dan hubungan-hubungan produksi, mode produksi atau landasan sebenarnya yang menentukan pembagian pekerja dan kelas. Substruktur tersusun dari konsepsi-konsepsi atau teori-teori legal dan politis yang memandang masyarakat sebagaimana seharusnya, bukan sebagaimana adanya. Semuanya bersifat ideal, diabstraksi dari fenomena-fenomena historis yang konkret, namun hal-hal ideal semacam ini mengenalkan ideologi-ideologi yang keliru tentang dunia di mana manusia tinggal. Kemudian, Weber tentu saja akrab dengan penggunaan substruktur dalam basis struktural Marx maupun dengan konotasi ideologi. Meski demikian, Weber tidak menerima penegasan Marx bahwa keberadaan sosial menentukan kesadaran. Sebaliknya, ia menguji perbedaan-perbedaan antara yang ideal dan yang seharusnya dan yang sebenarnya. Suatu pendekatan disebut Mayer sebagai dualis. Niat untuk berfokus pada hal-hal yang ideal maupun yang sebenarnya, ini tak diragukan lagi. Telah menginspirasi Parsos dan banyak teoris sistem lain untuk menyodorkan berbagai abstraksi dan skema yang sekarang ini banyak terserap dalam literatur pembandingan publik atau literatur pembandingan politik. Kemudian, Weber tertarik dengan teori umum masyarakat dan penggunaan tipe ideal terbukti berguna dalam teori semacam ini. Ia percaya bahwa para peneliti dapat meletakkan dirinya secara subjektif pada salah tempat seseorang pelaku yang selanjutnya menginterpretasikan tindakan dan motifnya. Weber juga melibatkan diri dengan kepentingan-kepentingan individual yang berkaitan dengan apa yang dirujuk Parsos sebagai sistem-sistem makna. Akan tetapi, tidaklah jelas apakah Weber berpijak sebagai seorang teoris sistem.
Ia secara eksplisit mengandalkan hasrat untuk menyusun suatu sistem teori ilmiah dan tak pernah melengkapi suatu karya yang sistematis. Namun, Parsons bersikeras bahwa terdapat elemen-elemen sistematis penting dalam pemikiran Weber. Sebagai contoh, Weber percaya bahwa kapitalisme adalah esensial bagi dunia modern. Lebih jauh lagi, ia mengidentifikasikan Protestanisme sebagai suatu unsur dalam badan usaha kapitalis dunia yang tersusun atas pasar, uang, properti, dan keuntungan. Weber juga merujuk pada kepentingan-kepentingan ideal dan material, di mana seluruh orang terlibat. Pengamatannya menyiratkan satu kemajemukan kepentingan serta banyak kekuatan yang bersaing dan kewenangan yang didasarkan pada orde interlegitimas. Kemudian Weber mengidentifikasikan negara sebagai suatu komunitas manusia yang berhasil mengklaim monopoli penggunaan kekuatan fisik secara sah dalam suatu wilayah tertentu. Weber menganggap negara sebagai pemenang tunggal hak untuk menggunakan kekuatan fisik atau kekerasan, dan dalam konteks inilah ia memberikan pemahaman politik sebagai upaya sekuat tenaga untuk membangun kekuasaan atau upaya sekuat tenaga untuk mempengaruhi distribusi kekuasaan, baik di antara negara-negara maupun di antara kelompok-kelompok dalam suatu negara. Negara adalah hubungan dari manusia mendominasi manusia lainnya. Suatu hubungan yang didukung cara-cara kekerasan yang sah. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih.